Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Amma ba'd. Para dewan hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang kami banggakan. Tapanuli Selatan kabupaten yang besar, subur tanahnya lagi makmur rakyatnya. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, mantul, mantap, betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maraknya arus informasi sudah menjadi tren utama di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya bersikap sosial sekarang sudah bersikap individual. Masyarakat yang dulunya mengutamakan moral kini bersikap amoral. Masyarakat yang dulunya memiliki intelektual kini berubah menjadi kriminal. Bahkan masyarakat yang dulunya bersikap tradisional kini berubah menjadi radikal. Padahal hadirin, dunia pendidikan mengenal 3 lingkaran utama dalam berpendidikan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, dalam sebuah penelitiannya beliau mengungkapkan bahwa 83% perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, sementara 11% perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang ia dengar, dan sisanya dipengaruhi oleh berbagai campuran dan stimulus-stimulus yang ada. Dari hal ini hadirin, dapat kita simpulkan bersama bahwa perubahan problematika perilaku manusia dapat didasari dengan adanya televisi, adanya teknologi yang mumpuni, beserta adanya perubahan dari masyarakat itu sendiri. Menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pada kurun waktu 2020 hingga tahun 2023 mereka mencatat dan mengeluarkan data bahwa telah terjadi 17% kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan. Kemudian hadirin, data ini diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang menyebutkan bahwa dari 100% jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, 23% penggunanya dihiasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini bukanlah jumlah yang sepele bagi kita semua hadirin, tapi ini merupakan jumlah yang sangat mengkhawatirkan karena para remaja yang telah terseret ke dalam arus kejahatan hanya akan berakhir kepada dekadensi moral yang berujung kepada kemunduran kualitas bangsa itu sendiri. Sungguh telah menjadi sebuah ironi kalau kita perhatikan belakangan ini yang tengah terjadi. Mulai dari ada siswa yang bangga karena telah melawan dan menghardik gurunya sendiri, melemahnya akhlak dan iman dikarenakan sering terprovokasi, kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan pemuda dan pemudi, bahkan yang lebih parahnya lagi sampai tega
berdasarkan deskripsi inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai landasan awal, marilah sama-sama kita dengar dan kita renungkan firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka dalam keadaan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, Abul Qasim Mahmud bin Umar Azza Al-Makhsyari Al-Ghawarizmi di dalam salah satu buah karya tafsirnya yang bertajuk Al-Kashaf Ikitanzil Uyunil Aqqa fi Wujuhit Ta'wil jilid kedua halaman 352, beliau menjelaskan bahwa kita sebagai generasi muda haruslah memperbaiki diri kita minat dhalali wal huda wal rasydi wal iman, agar generasi muda dapat menjadi generasi yang berbingkai akhlak dan cerdas karena iman dan takwa kepada Allah Ta'ala.
Kemudian hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini memberikan penjelasan yang lugas lagi jelas kepada setiap manusia untuk tidak meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan yang lemah. Kemudian, keluarga juga merupakan faktor utama, lagi faktor yang paling penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas moralitas manusia. Karena keluarga merupakan tempat anak tumbuh dan berkembang. Hadirin, keluarga merupakan basis utama dalam pendidikan karakter. Maka tidak salah jika kemunduran karakter yang terjadi di Indonesia ini dilatar belakangi oleh lemahnya dan kurangnya pendidikan karakter yang ada di keluarga. Tidak jarang kita saksikan ada seorang yang hebat, terhormat, lagi bermartabat, tapi kehilangan kehormatannya karena tidak bisa menasehati anak-anaknya sendiri. Maka ingat hadirin, kami berpesan kepada hadirin semuanya bahwa sesibuk apapun kita, siapapun kita, kewajiban dalam mendidik anak tidak bisa kita abaikan. Namun ingat hadirin, carut marutnya keadaan, dekadensi moral yang kian diabaikan, Akhlak buruk yang tak lagi dihiraukan. inilah Dampak negatif dari western life, dunia kebarat-baratan. Mari sama-sama kita jaga dan kita hiasi perangai kita dengan karakter dan akhlak yang mulia, sebagaimana ajakan kami yang telah kami kemas dengan apik di dalam sebuah syair lagu yang bertajuk Qaddukal Mayas yang telah kami ubah liriknya dan kami adaptasikan ke dalam syarahan kami berikut ini. Wahai seluruh penerus bangsa, jaga selalu akhlak mulia. Wahai seluruh penerus bangsa, jaga selalu akhlak mulia. Jikalau punya akhlak tercela, malapetaka menghampirinya. Jikalau punya akhlak tercela, malapetaka menghampirinya. Hadirin dan Dewan Hakim yang berbahagia, calon-calon penghuni syurga. Senada dengan hal ini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus ke muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Maka hadirin, sudah terlihat jelas bahwa Rasul diutus ke muka bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka mari kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan utama dalam meningkatkan akhlak dan karakter yang mulia. Kemudian hadirin, timbul pertanyaan di benak kita, sosok siapakah yang dapat kita jadikan sebagai panutan, terutama dalam mendidik dan membina anak-anaknya? Allah telah menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberikan pengajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Muhammad bin Jarir At-Tabari atau yang lebih sering kita kenal dengan Imam At-Tabari, di dalam salah satu tafsirnya beliau menjelaskan bahwa hadhil ayah fi jauhar at-ta'limul iman. Ayat ini berisi tentang penegasan dan inti ajaran keimanan Luqman yang ditanamkan kepada anak-anaknya selaku generasi penerus bangsa. Maka dapat dipastikan bersama dari penafsiran tersebut bahwa pemuda-pemuda zaman sekarang ini tidak hanya dituntut untuk pintar mengaji, pintar baca Al-Barzanji, serta pintar dan berprestasi. akan tetapi pemuda zaman sekarang ini harus dituntut tampil layaknya Khulafaur Rasyidin, layaknya Imam Tabrani, Imam Nawawi, Dan Imam Syafi'i yang menjadi penghafal Al-Quran di saat usia mereka masih belia. Prestasi-prestasi seperti inilah yang harus ditanamkan kepada diri anak muda agar mereka dapat menjadi agent of change atau golden generation, generasi emas yang dapat menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045. Senada dengan hal ini hadirin, Rasul telah mengingatkan kepada kita semua di dalam salah satu kitabnya Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syarifuddin Sahibah, Sahibah ke-54 baris ke-5 halaman 28, 2 paragraf dari atas. Beliau menjelaskan bahwa idza lam fasna tashtahi fashta ma syi'ta. If you not listen, then do whatever you like. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami hadirin, dalam meningkatkan kualitas karakter dan akhlak di Indonesia, dimensi-dimensi akhlak yang harus dibangun ialah bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis sesuai yang telah diriwayatkan. Untuk itu, mari sama-sama kita upgrade dan kita tingkatkan diri kita agar Indonesia menjadi negara yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sebagai penutup dari syarahan kami hadirin, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah syair lagu Madah Pusaka Melayu yang diciptakan oleh almarhum Profesor Haji Ahmad Baqi berikut ini. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Pelan-pelan
Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Penutup kata pantun Karmina, tanam-tanam si pohon jati, jati ditanam dekat pohon bidara. Sungguh senang dan elok rasa di hati, tampil di panggung MTQ Provinsi Sumatera Utara. Ila liqa ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk penampilan peserta dengan